Yusya Setia Purwanto, saya mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bu? Alhamdulillah. Sehat. Sebelumnya tujuan saya menemui Bapak dan Ibu ini, saya nanti akan melakukan kajian keperawatan keluarga terkait dengan keluarga Bapak dan Ibu. Yang nantinya saya harap dapat mengetahui kondisi kesehatan keluarga Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Berkenan. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya Pak Bu. Ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sementara tidak. Tidak ada, Bapak. Belum ada. Baik, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Bu terkait dengan keluarga Bapak dan Ibu. Baik, apakah bisa saya mulai? Oke, silakan. Saya mulai dari Bapak terlebih dahulu ya. Oke. Untuk yang pertama ini terkait dengan data umum. Oke. Nama lengkap Bapak siapa? Nama lengkap saya Edi Purwanto. Sebelumnya apakah Bapak ini mempunyai riwayat penyakit terdahulu atau saat ini? Pernah sih dahulu pernah sakit tipes kalau tidak salah itu. Oke. Lalu untuk saat ini bagaimana Pak? Untuk saat ini saya sudah sembuh total. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk usia Bapak saat ini berapa? 53 tahun. Pendidikan terakhir Bapak? Pendidikan terakhir saya tuh S1. Lalu untuk pekerjaan sehari-hari Bapak apa? Saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Pak ya. Oke. Dan Ibu, sekarang saya akan menanyakan terkait dengan Ibu dan juga anggota keluarga Ibu yang lain. Untuk nama Ibu siapa? Untuk nama Ami Listiana. Baik, Ibu Ani ini sebelumnya apakah mempunyai riwayat penyakit yang diderita saat ini atau yang terdahulu? Alhamdulillah tidak. Oke. Untuk usia Ibu berapa? Usia 48 tahun. Untuk pendidikan terakhir Ibu sendiri? SMA. Saat ini apakah Ibu bekerja? Saya tidak bekerja. Saya ibu rumah tangga biasa. Apakah Ibu mempunyai anak? Punya Berapa Bu anaknya? 3 orang anak. Untuk nama anak yang pertama siapa? Untuk anak yang pertama Sylvia Rimbanita Purwanto. Usianya berapa Ibu? Untuk usia 25 tahun. Pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhir S1 pendidikan. Jadi saat ini sudah lulus ya Bu ya? Ya sudah. Apakah sudah menikah? Belum. Belum. Saat ini sedang bekerja atau? Iya sudah bekerja di Di mana? SMP swasta. Kemudian untuk nama anak yang kedua siapa Bu? Grandisia Justia Purwanto. Usianya berapa? Usia 21 tahun. Pendidikan saat ini? Masih semester 6 di perawat. Untuk anak ketiga namanya siapa Bu? Untuk anak yang ketiga Lauranti Agatis Purwanto. Usianya berapa? 15 tahun. Berarti saat ini sedang bersekolah ya Bu ya? Iya SMP kelas 2. Di sini Ibu sama Bapak tinggal bersama ketiga anaknya atau bagaimana? Iya kami tinggal bersama ketiga anak. Oh jadi di sini Bapak dan Ibu ini tinggal bersama 3 anaknya ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi tipe keluarga Ibu dan Bapak ini adalah keluarga inti karena tidak ada keluarga besar yang tinggal di satu rumah. Gitu. Kemudian saya lanjut pertanyaannya ya Pak. Untuk Bapak ini anak keberapa? Kebetulan saya itu anak ke satu atau pertama. Untuk Ibu? Juga anak pertama sudah. Oke. Bapak berasal dari suku apa? Pak? Dari Jawa kok. Jawa. Ibu? Jawa juga. Ya. Kalau bahasa yang sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari dengan keluarga itu apa Pak? Kami sering menggunakan bahasa Jawa karena lebih lega lah, enak. Oke. Kalau di desa sini itu biasanya suku yang dominan apa Pak? Di sini yang dominan ya Jawa. Jawa ya Pak ya. Jadi Bapak sering berinteraksi menggunakan Betul. bahasa Jawa ya Pak ya. Bahasa Jawa. Lalu untuk makanan sehari-hari Bapak dan Ibu sekeluarga ini bagaimana Pak? Kebetulan kami makan nasi, cuma sayuran itu kadang-kadang sering bersantan, gitu Mbak. Oke. Seharusnya mengurangi makanan yang bersantan ya Pak Iya, ya. iya. Nah kemudian apakah keluarga dan Bapak sendiri sering berolahraga gitu Pak? Kalau olahraga sih kami kurang ya sebetulnya karena aktivitas kami kan cukup padat. Tapi kadang-kadang hari Minggu itu hanya olahraga kan di sawah itu cuma berjemur, yang penting kita keluar keringat. Berkebun ya Pak ya? Ya berkebun. Kemudian untuk kegiatan keagamaan dan masyarakat itu gimana Pak?
kalau kegiatan keagamaan di masyarakat kami ya cukup bagus, komunikasinya, toleransinya cukup bagus, meskipun bermacam-macam kepercayaan khususnya ada di sekitar kami. Biasanya Pak, kalau ada keluarga yang sakit itu perawatan kesehatannya bagaimana? Apakah langsung dibawa ke puskesmas terdekat atau bagaimana? Kami biasanya begini, kalau di antara keluarga kami yang ada yang sakit ini, kami biasanya ada tanda-tanda di antara kami itu biasanya ada yang serak-serak, ada yang batuk. Akhirnya penanganan pertama adalah kami dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Langsung dibawa ya Pak ya? Kalau di sini agamanya Bapak Islam? Kami Islam. Semuanya Islam ya Pak? Iya, satu partai Islam. Jadi tidak ada perbedaan keyakinan ya? Tidak ada. Untuk kegiatan keagamaan yang sering dijalani oleh keluarga selama ini apa aja? Banyak. Kami setiap malam Jumat rutin kegiatan Yasin Tahlil. Nanti kalau ada kegiatan keagamaan pengajian itu tiap minggu lagi biasanya tuh kita juga ikut bersama keluarga gitu. Lalu Pak, bagaimana menanamkan nilai agama pada anak? Menanamkan nilai agama pada anak, ya tolong laksanakan sesuai dengan ini guru ngaji kita yang sudah kita sampaikan kepada anak itu, karena tempo hari itu kalau kami biasanya privat kepada anak-anak sehingga lebih fokus. Kemudian dari itu mungkin sampai dengan khatim Quran juga akan juga, sehingga anak-anak dari pelajaran agama yang sudah terima itu mau dapatkan disampaikan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan biasanya ketua dari Pak Kiai dan Pak Guru ngaji itu. Untuk pendapatan per bulan Bapak berapa? Ya kalau pendapatan sih relatif ya bisa plus minus ya, tapi yang kami dapatkan tiap bulan itu sekitar 10 juta lah. Kemudian untuk tabungan pendidikan dan kesehatan bagaimana Pak punya? Baik, secara otomatis tentunya kami sudah karena untuk mengantisipasi di masa pensiun kami sudah melakukan tabungan dan kegiatan asuransi ketenagakerjaan, kemudian jaminan hari tua, kemudian juga asuransi yang di luar kegiatan dinas sudah ada. Gitu. Untuk aktivitas rekreasi yang biasa dilakukan keluarga Pak, biasanya? Nah, kalau kegiatan rekreasi ini tentunya kami juga tentunya melakukan pada anak. Biasanya kalau minggu itu ke pantai, kemudian bisa ke kolam renang atau wisata-wisata yang sifatnya alami. Untuk riwayat kesehatan pada anggota keluarga Pak? Riwayat kesehatan pada anggota keluarga untuk anak-anak itu sebenarnya kepada sehat semuanya. Tapi yang saya ini karena sudah kelihatan mungkin karena usia ya, cekut-cekut itu di daerah ini dengan pergelangan, kemudian siku dan sebagainya ini mungkin ya memang sudah usia ya. Tapi kami antisipasi itu tentunya dengan minum air hangat kok bisa berkurang dan kembali sepertinya jadi tambah sehat gitu. Apakah ada penyakit keturunan Pak seperti hipertensi atau kadar gula? Wah ya tidak ada, tidak ada. Baik, kemudian saya ingin bertanya terkait dengan gambaran kondisi rumah ya Pak ya. Untuk kepemilikan rumah ini Pak milik pribadi? Ya sudah milik pribadi dong. Untuk luas rumah berapa Pak? Sekitar 90 meter persegi sebenarnya. Untuk ventilasi di rumah bagaimana? Ventilasinya kami kira cukup lah. Ada beberapa yang cukup luas karena ini cukup luas ini. Untuk penerangan Pak bagaimana? Penerangannya sangat cukup. Lalu untuk pemanfaatan halamannya itu untuk apa Pak? Wah ini pemanfaatan halaman ini cukup banyak ini. Saya bisa berkebun, bisa nanam buah-buahan, bisa nanam empon-empon. Kemudian untuk jarak septic tank ke sumber air berapa Pak? Itu kalau nggak salah itu hampir 12 meter itu. Jadi karena untuk menghindari ya, ini ya, polusi tanah sehingga kita buat panjang. Untuk ruangan rumah itu apa saja ya Pak? Ada 4 sebetulnya, ada ruang induk, keluarga, ruang tamu, kemudian ruang keluarga. Kamarnya itu ada 4 kayaknya sama untuk anak-anak. Bapak dan Ibu ini tinggal di sini udah berapa lama Pak? Waduh, udah lama ini, hampir 20 tahun ya. Udah 20 tahun. Selanjutnya untuk sumber air minum keluarga Bapak dan Ibu ini di mana Pak? Kebetulan kita punya air bersih ya, berupa sumur untuk kegiatan cuci mencuci. Tapi kalau untuk air minum kita biasanya pesan di itu air mungkin aqua itu yang asli itu. Baik Pak, untuk kondisi pembuangan air di
Bapak bagaimana? Kondisi pembuangan air di kebetulan di rumah kami ini kan di kanan kiri kan masih banyak pohon, jadi dari tingkat kesehatan masih cukup lah, dari oksigen yang cukup. Kemudian untuk di desa ini kan karena masih belum ada laboratorialisasi, kemudian pumpingisasi yang dapat menghambat terhadap saluran air, maka kita cukup membuat saluran air di belakang itu kita gali tanah 1 meter kali 1 meter sudah cukup, akhirnya bisa menampung pembuangan untuk kegiatan cuci. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga itu bagaimana Pak? Tentunya karena di dalam agama Islam juga menyarankan bahwa setiap keputusan itu harus banyak diskusi, ya nanti endingnya adalah keputusan musyawarah mufakat, jadi tidak boleh ada yang kalahkan satu sama yang lain, ya dalam mengambil keputusan kita harus bersama-sama gitu. Kalau kami seperti itu. Iya. Apa saja Pak peraturan di rumah yang keluarga ini terapkan? Ya karena peraturan itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis, ya tentunya kami yang menjadi budaya sehari atau aturan sehari ada itu anak-anak kami itu kalau keluar ya jangan terlalu malam, nanti jam 10 minimal sudah pulang juga ke rumah, karena apalagi situasi hari-hari ini kan banyak kejahatan ya. Untuk penyebab stres yang Bapak alami itu seperti apa Pak? Waduh, nah ini tentunya karena saya bekerja ini kan cukup padat ya kegiatannya, sehingga kadang-kadang jenuh juga ya, stres. Kemudian bagaimana Pak caranya untuk menyikapi stresan Bapak ini? Untuk menyikapi kejadian stres ya tentunya banyak hal. Melihat kebun itu salah satu cara untuk menghilangkan stres juga, apalagi kalau tanamannya bagus. Dan ada hal yang paling penting juga, kita harus ke wisata, karena wisata ini juga akan menghilangkan stres kita untuk mengenal semua pernak kita, sehingga nanti di suatu hari kita kalau melaksanakan kegiatan rutin itu bisa stres lagi sekali. Terakhir ya Pak ya, Iya. bagaimana harapan Bapak terhadap keluarga Pak? Harapan dari keluarga tentunya hanya satu sebenarnya, kita selalu sehat sebenarnya. Itu aja, sehat. Toh kalau ada risiko sakit tentunya nanti tentu harus kecepatan dan ketepatan di dalam mengambil suatu keputusan untuk segera melakukan kegiatan pengobatan di fasilitas kesehatan terdekat, tentunya, gitu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Baik Pak, Bu, setelah kita berbincang-bincang, saya mendapati diagnosa kesiapan peningkatan kopi keluarga, di mana saya akan menawarkan rencana keperawatan kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak terhadap tindakan yang akan saya lakukan nanti? Kita lanjutkan penyusunan ya Pak, Bu. Jadi di sini saya mengusulkan mengenai rencana tindakan edukasi perilaku upaya kesehatan. Nah, tindakan ini dilakukan dengan mengajarkan dan juga memfasilitasi perubahan perilaku yang mendukung kesehatan Bapak dan Ibu. Tindakan ini bertujuan untuk merubah perilaku atau gaya hidup yang kurang sehat, seperti tadi keluarga Bapak dan Ibu ini jarang berolahraga ya, terus mengkonsumsi makanan-makanan yang bersantan gitu. Nanti pada tindakan ini saya akan berikan edukasi bagaimana dampak perilaku atau gaya hidup yang kurang sehat tadi. Apakah Bapak dan Ibu setuju terhadap tindakan yang akan saya lakukan? Setuju. Baik, untuk tindakan ini akan kita lakukan selama 4 minggu ke depan ya Pak Bu. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga Bapak dan Ibu ini beserta keluarga dapat diberikan kesehatan dan segera memeriksakan ke fasilitas terdekat ya Pak Bu apabila ada masalah kesehatan. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau Cukup. Baik, kalau tidak ada, saya pamit dulu ya Pak Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.